Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Juga di antara nikmat yang Allah berikan adalah kesempatan dan waktu yang bisa kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, ibadah dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan atau pelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tajwid, dan kita masih dalam pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin, yaitu idhar. Ya, sudah kita bahas, alhamdulillah. Kemudian kita masuk pada hukum yang kedua, yaitu ikhfa. Taib. Apa itu ikhfa? Maka di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud hukum ikhfa di dalam pembahasan nun sukun dan tanwin. Baik, ikhfa yaitu nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa. Artinya adalah dibaca samar. Ya, dibaca samar apabila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf berikut ini. Nah, jadi ikhfa itu sendiri adalah membaca atau cara membaca nun sukun atau tanwin, yaitu dengan cara dibaca samar. Nun sukun atau tanwin tidak dibaca dengan jelas, tapi disamarkan nun sukunnya. Demikian pula tanwinnya. Kapan? Yaitu ketika bertemu salah satu dari 15 huruf berikut ini. Nah, atau bisa kita katakan bahwa huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ikhfa ini, maka pasti dan harus dibaca ikhfa. Apa saja hurufnya? Nah, ini perlu dihafal ya. Perlu dihafal. Hurufnya ada 15. Yang pertama huruf ta, kemudian sa, ketiga jim, kemudian dal, zal, zai, sin, shin, fa, kaf. Nah, ini ada 10. Ya, 10 huruf ini huruf-huruf yang dibaca tarqiq atau dibaca tipis nanti ketika dia ikhfa. Kemudian 5 huruf setelahnya, yaitu huruf shad, kemudian dhad, kemudian ta, dha, dan qaf. Nah, ini 5 huruf ya. Dari huruf ikhfa ini adalah huruf-huruf yang dibaca tafkhim, ditebalkan. Baik. Semuanya ada 15. Sengaja kita bedakan supaya ketika pengucapan ikhfa, ya, dia memiliki sifat yang berbeda nanti cara pengucapannya. Oleh karenanya di sini kita jelaskan 15 huruf ikhfa ini terbagi menjadi 2. Ya, 15 huruf ikhfa ini terbagi menjadi 2. Barakallahu fikum. Ingat,
dari 15 ini ya. 6 dari 15 huruf-huruf ini terbagi menjadi 2. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sedikit di atas. Menjadi 2 bagian. Yang pertama ya, ikhfa yang bersifat tipis. Ikhfa yang bersifat tipis. Taib itu biasa diistilahkan dengan tarqiq gitu ya. Tarqiq. Nah, kemudian yang kedua dari 15 huruf di atas adalah ikhfa yang bersifat tebal atau biasa diistilahkan dengan tafkhim. Gini ya, tafkhim, ditebalkan. Apa saja itu yang bersifat tebal? Ini shad, bod, to, wo, dan qaf. Ada 5 ini yang bersifat tebal. Cara pengucapannya di tafkhim. Adapun selain 5 huruf di atas, maka dibaca ikhfa yang tipis. Berarti 10 huruf ikhfa itu dibaca tipis. Nah, itu untuk mempermudah kita. Jadi antum hafal shad, do, to, wo, ko ya. Ini yang tebal, berarti sisa yang 10 itu tipis. Nah, kemudian kita akan menyebutkan contoh-contoh ikhfa yang bersifat tipis. Jadi yang tipis dulu, atau yang kita istilahkan tadi apa? Dengan tarqiq ya, ditarqiq, dibaca tipis, yaitu 10 huruf ikhfa. Contoh yang pertama, coba kita perhatikan sini. Di sini ada nun sukun, ini ya, nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun bertemu dengan ta. Maka nun sukun ini tidak boleh dibaca idhar. Ya, tidak boleh dibaca jelas, harus dibaca samar. Yaitu berbunyi ya, karena dia bertemu ta, berbunyi min, seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita praktek ya. Min, di sini min bertemu ta, maka nun sukun dibaca ikhfa samar-samar. Maka kita baca min tahtihal anhar, gitu ya. Min, nah harus disertai dengan dengung. Jadi ikhfa, nun sukun yang dibaca ikhfa samar-samar disertai dengan dengung. Nah, atau istilahnya gunnah ya. Kita ulangi. Min tahtihal anhar, gitu. Atau kalau kita baca ini, kita sambung min tahtihal anharu, seperti itu ya. Min, nah ada dengungnya. Nah, itu jangan hilang itu. Jadi salah kalau dia tanpa dengung. Min tah gitu. Min tahtihal. Nah, itu keliru ya. Harus ada dengungnya. Contoh yang lain lagi. Di sini ada tanwin. Harokat tanwin bertemu dengan sa. Ini huruf sa ya, huruf sa. Maka qaulan, lan ini dibaca ikhfa menjadi qaulan saqilan, gitu ya. Qaulan saqilan. Nah, qaulan kemudian didengungkan. Jadi salah kalau dibacanya idhar, misalnya qaulan gitu. Qaulan itu salah. Qaulan saqilan itu salah ya. Tidak boleh dibaca idhar. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf ikhfa. Baik. Contoh yang ketiga, di sini ada nun sukun bertemu dengan jim. Maka nun sukunnya dibaca ikhfa. Bagaimana? Di sini bunyinya
ya, asalnya nun, nun gitu kan. Kemudian bertemu jim, maka dia berubah, harus diikhfa. Nunji gitu, nunji. Nah, kita baca nunjil mu'minina gitu ya. Antum sambil ulang boleh, sambil ikutin. Nunjil mu'minina gitu. Ada dengungnya juga, ingat itu ya. Nunnya dibaca dengung, dibaca ikhfa samar-samar disertai dengan dengung. Nunji, nunji. Nah, lidah kita di mana pada saat pengucapan ikhfa ini? Bukan di huruf nun, ya, lidahnya bukan di huruf nun. Makhrajnya nun itu kan di lidah, ya kan? Nah, tapi antara nun dengan jim. Kalau jim ini lidah bagian tengah, ya. Ini jim, ini kan lidah bagian tengah. Kalau nun itu ujung lidah bertemu dengan gusi atas, ya. Atau bisa juga dinamakan dengan pangkal gigi seri atas. Nu nu nu, ya. Nuji, nuji, nuji gitu. Jadi lidahnya siap untuk mengucapkan jim, jim, ya. Ji, ji gitu. Lidahnya di tengah, makhrajnya di tengah lidah, itu jim. Jadi pada saat pengucapannya nujil mu'minina gitu. Barakallahu fikum. Bisa dipraktekkan nanti. Baik, selanjutnya di sini ada tanwin, ya. Ini tanwin bertemu dengan dal. Ini huruf dal ini juga huruf ikhfa, ya, yang tipis. Jadi asalnya walikullin, walikullin gitu, bertemu dal. Maka lin dibacanya samar. Lin, enggak boleh lin, tapi lin gitu. Masuk, bukan masuk. Disamarkan antara tanwin dengan dal. Walikullin darajatun gitu. Ada apanya? Ada dengungnya, ingat-ingat. Samar berserta dengan dengung. Kita ulangi. Walikullin darajatun gitu ya. Lin. Nah, antara tanwin dengan dal. Jadi siap-siap mengucapkan dal. Nah, jangan siap-siap mengucapkan huruf qaf misalnya atau kaf. Biasanya itu kesalahannya itu adalah ketika ikhfa dia jadi huruf eng semua. Suaranya begini. Walikullin gitu, itu salah. Walikullin darajatun. Nah, itu keliru. Yang huruf eng ini hanya pada dua, yaitu huruf qaf dengan huruf kaf. Itu ingat-ingat ya. Dua ini aja. Berarti selain ini tidak pakai huruf ini. Nah, jadi kembali walikullin darajatun, kayak gitu. Bisa paham ya? Baik. Kita lanjut contoh selanjutnya. Di sini ada huruf nun sukun, ya, nun sukun bertemu dengan dal. Sukun dengan dal, maka dibaca apa? Ikhfa, ya. Wa anzirhum, kayak gitu. Kita ulangi. Wa anzirhum, wa anzirhum, dirhum, ya. Nah, anzir, sini anzir, roknya tipis. Ini belum masuk pembahasan ya, tapi faidah saja. Roknya dibaca tarqiq tipis karena dia didahului dengan kasrah, ya. Wa anzirhum gitu. Tapi intinya ini yang kita bahas. Ini nun sukun dengan dal. Baik. Selanjutnya nun sukun lagi bertemu dengan zai. Anza gitu ya.
Anza. Baik. Kita baca. Anzalnahu fi lailatin. Anzalnahu fi lailatin. Gitu ya. Anza. Nah, ini ingat dibaca samar dengan dengung, kemudian jangan menjadi huruf eng, ya. Tidak boleh huruf eng, salah. Jangan angzal, itu salah. Tapi antara nun sukun dengan zai. Jadi siap-siap mengucapkan zai. Ya. Anzalnahu fi lailatin. Gitu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini contoh selanjutnya tanwin ya. Tanwin bertemu sin. Ron bertemu sin. Basyaran ketemu sin menjadi basyaran. Masuk di bukan masuk, afwan. Menjadi samar ya, dan lidahnya antara tanwin dengan huruf sin. Siap-siap mengucapkan sin dengan dengung, beserta dengung. Basyaran sawiyan gitu. Basyaran sawiyan gitu. Baik. Nah, di sini perhatikan ra ya, ra di sini kan pengucapannya tebal. Basyara gitu kan, ra tebal. Tapi pada saat dengung, pada saat ikhfa masuk kita masuk pada pelafazan melafatkan tanwin ya, ron yang bertemu dengan sin. Maka ikhfa-nya itu tidak boleh tebal. Jadi salah kalau ditebalkan. Misalnya gini, bunyinya gini. Biasanya karena ada huruf ro ini, ro yang di fathatain itu kan tebal. Akhirnya ketika di ikhfa kepada huruf sin jadi tebal juga. Nah, itu kekeliruan. Misalnya gini bunyinya. Basyaran sawiyan gitu. Karena apa? Karena ada huruf ro. Jadi bunyinya, ikhfa-nya beserta dengungnya menjadi tebal. Nah, itu salah. Yang benar gimana? Yang benar setelah kita ucapkan ro, basyaran, nah ra masuk di langsung siap-siap mengucapkan sin. Sin ini tipis ya, bukan huruf shad. Kalau shad tebal ya. Ra so, misalnya so gitu, itu tebal. Jadi kalau ini sin tipis. Basyaran sawiyan gitu. Ro-nya tebal, tapi pada saat masuk pada tanwin tipis, langsung tipis ke huruf sin. Ya. Jadi tebal tipisnya tanwin atau nun sukun ketika di ikhfa beserta dengung itu tergantung siapa di depannya atau huruf apa di depannya. Ya. Kalau 10 huruf yang telah kita baca tadi ya, yang bukan huruf-huruf tebal, maka ini dibaca tipis. Nah, dibaca tebalnya pada 5 huruf saja. Shad, dhad, ta, dha dengan qaf. Nah, nanti kita bahas itu. Baik. Saya ulangi. Basyaran sawiyan. Nah, antum bisa ulangi ya di rumah. Kemudian contoh selanjutnya di sini nun sukun bertemu dengan shin. Nah, ini mudah insyaallah. Hanya bedanya dengan sin ya, shin dengan sin. Nah, ini ada sifat tafashi ya. Namanya tafashi. Nah, yaitu aliran udara yang menyebar ya di dalam mulut gitu, karena tertahannya makhraj. Ya, shin dengan ya dengan jim itu satu makhraj, yaitu di tengah lidah. Sha, shi, shu, ya, yi, yu, ja, ji, ju, itu sama. Jadi pada saat nun sukun bertemu shin, nah itu dia ikhfa, nun sukun di ikhfa
ya, disertai dengung dan siap-siap pengucapan shin. Ada sifat tafasyinya, ingat-ingat. Kalau nggak ada berarti jadinya sin. Baik, kita baca ya. 6. Manshuran. Manshuran. Sekali lagi. Manshuran gitu. Manshuran. Gitu ya. Baik. Manshu. Nah. Selanjutnya di sini ada tanwin bertemu dengan fa, maka tanwinnya dibaca ikhfa. Syai'an fa gitu. Syai'an menjadi syai'an fariyan gitu ya. Ikhfa dia. Siap-siap pengucapan huruf fa. Syai'an fariyan. Nah, ini pengucapan huruf hamzah. Huruf hamzah ini harus jelas ya. Karena dia punya sifat syiddah. Ya, huruf hamzah ini ada sifat syiddah. Syiddah itu suara itu tertahan pada saat pelafazan huruf tersebut. Huruf hamzah ini. Apalagi ketika dia disukun, ya, disukun, maka huruf hamzah itu menahan suara kita. Misalnya ka'san, ya kan? Misalnya kata-kata pada lafaz ka'san, misalnya gini, ada kata gini ya, ka'san. Nah, ini huruf hamzah ini taib pada kata-kata ini menahan suara, ya, suaranya nggak lepas. Jadi kalau ada huruf hamzah, suara kita stop sejenak. Nah itu kan, ka'san. Nah, kenapa begitu? Karena dia punya sifat syiddah. Sehingga pada pelafadzan hamzah ini harus punya tekanan tersendiri. Jangan terlalu lemah tekanannya, karena syiddah itu kuat. Ya. Orang punya sifat syiddah itu keras dia, ya kan? Ini contoh nih. Syai'a, jelas-jelas. Harus jelas. Jangan syai'an. Nah, itu salah. Itu jadi huruf ya. Ya, jadi harus jelas hamzahnya. Syai'an ya, jelas. Nah, ini saya sengaja ulang-ulang supaya bisa lebih jelas lagi. Barakallahu fikum. Syai'an fariyan gitu ya. Syai'an fariyan. Selanjutnya baik. Di sini ada huruf nun sukun bertemu kaf. Ya. Nun bertemu kaf. Ya kan? Maka nun sukunnya dibaca ikhfa. Mung. Asalnya mun menjadi mung gitu ya. Nah di sini ini dia. Nun bertemu kaf, ikhfa-nya itu ya suaranya dari huruf eng. Baik. Munkiruna ya, tapi tipis. Ya, di sini tetap tipis. Ingat itu. Tipis. Atau istilahnya tarkik, ya, tarkik di tipis. Munkiruna gitu. Jangan ditebalkan mung gitu, kayak mengucapkan huruf qaf. Yang tebal itu hanya huruf qaf nih. Kalau nun sukun bertemu qaf tebal, tapi kalau ketemu kaf tipis. Tapi itu bedanya. 6. Munkiruna. Sekarang bagaimana lidah kita pada saat pengucapan yang tipis, ya? Jadi lidah kita itu pada saat pengucapan sifat yang tipis, lidah kita di bawah. Kalau tipis ya, lidah di bawah. Lidah di bawah. Maksudnya apa? Jadi pada saat pengucapannya, misalnya ini kan nun sukun yang kita ucapkan. Posisi lidah kita itu di bawah.
di bawah, ya, tidak diangkat naik, tidak perlu diangkat naik. Misalnya kita kalau bisa gambar di sini lidah ya, lidah. Misalnya, nah ini lidah. Baik. Kemudian ini gigi seri gitu ya. Gigi seri bagian bawah, ini gigi raham. Gitu kan? Baik. Nah, tipis itu posisi lidah rata seperti ini, ya. Rata seperti ini di bawah. Baik, di bawah. Kalau diangkat naik begini, ya, diangkat ke atas, ini nanti menjadi tebal. Nah, sehingga suaranya menjadi o gitu. O ya, gitu. Jadi tebal. Nah, ketika tipis seperti ini. Ketika tebal naik ke atas. Ya. Lidahnya gini posisinya. Ke atas. Kalau tipis lidahnya datar bawah. Di sini gigi kan, di sini datar. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi nggak perlu bibir kita yang membentuk huruf O, itu keliruan. Misalnya pengucapan yang tipis misalnya, ya, pengucapan yang tebal misalnya, contoh yang tebal itu kan ko gitu ya, kof misalnya, ini tebal ko. Ini nggak perlu lidah kita bentuk huruf O dikumpulkan, tapi apa cukup tidak perlu bibir kita yang berbentuk huruf O, ya, cukup lidahnya saja naik ke atas begini, posisinya ke atas. Ini bagian bawah ya, ini gigi. Hanya begini sudah cukup menampakkan sifat tafkhim, sifat tebalnya, ya. Jadi ko. Kalau kita turunkan lidahnya jadinya k gitu bunyinya. Jadi huruf k dia, ya. Baik, ini faedah tambahan masalah tebal dan tipis. Naktafi bihadza. Semoga pelajaran kita di pertemuan kali ini bisa difahami, tentunya bisa diterapkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Jangan lupa disebar ya, supaya teman-teman bisa ikut belajar. Fadhol di-share, bantu di-share. Nah, supaya manfaatnya juga bisa lebih luas. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.